Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Oke, selanjutnya kita perhatikan waminan. Nah, di situ ada hukum yang namanya hukum alif lam ya. Nah, alif lam itu ada dua, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Kita perhatikan waminan. Nah, di situ ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, ini namanya alif lam syamsiah ya. Huruf alif lam syamsiah ada 14 dikumpulkan dalam kalimat tibsum masyil rahman tapuz dibdani'am da su'al dhanni jur syarifan lil kiram. Ya, ini adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam syamsiah. Cara membacanya yaitu dibaca idgham. Jadi di sini waminan memasukkan bunyi huruf nun ke dalam huruf nun dan di tengahnya ada alif lam seolah-olah huruf alif lamnya itu tidak terbaca. Inilah yang disebut dengan alif lam syamsiah. Waminan. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada nun yang ditasdid ya, itu nun ditasdid ini adalah gunnah. Cara membacanya kita perhatikan. Cara membacanya adalah dengan cara mendengung dan menahan dengungan itu selama 2 atau 3 harokat. Waminan, tahan nunnya, waminan. Nah itu ya, menahan dengungan itu namanya gunnah. Selanjutnya, nah di situ ada alif mati ya, sebelumnya itu berharokat fathah, ini namanya mad tabi'i. Ya, mengenai mad tabi'i itu ada 3, alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya doma, ya mati sebelumnya kasroh. Nah, ini mad tabi'i. Nah, kita perhatikan di sini adalah huruf mad tabi'inya adalah huruf alif ya. Alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini namanya mad tabi'i dibaca 2 harokat. Nah gitu ya. Wa minan na, 2 ketukan 2 harokat. Selanjutnya di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Namanya idgham ma'al gunnah. Mengenai huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Di mana ada nun bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, maka ini idgham ma'al gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, ma'al itu artinya serta, gunnah itu mendengung. Jadi memasukkan mim, mai. Nah, bunyi mim, mai ke dalam huruf ya disertai dengan dengungan. Dengung itu mai, ada dengungan mai. Nah gitu ya. Itu idgham ma'al gunnah. Kemudian di situ ada waw mati, sebelumnya itu berharokat domah ya. Waw mati sebelumnya berharokat domah, ini mad tabi'i. Nah, perhatikan huruf mad tabi'i itu yang kedua adalah waw. Waw mati sebelumnya berharokat domah. Ini namanya mad tabi'i dibaca 2 harokat. May yaku tahan 2 harokat. Yaku 2 harokat. Selanjutnya ada alif yang di atasnya ada fathah berdiri. Nah, ini apa namanya? Ini adalah mad badal. Mad itu artinya panjang, badal itu artinya pengganti. Nah, kita perhatikan di mana penulisan awalnya adalah alif mati, sebelumnya itu berharokat fathah. Nah, jadi awal mulanya alif yang berharokat fathah berdiri itu adalah alif mati, sebelumnya berharokat fathah. Nah, atau juga ada hamzah yang berharokat fathah itu bertemu dengan hamzah sukun di depannya. Nah, maka perhatikan yang hamzah sukun itu diganti ya dengan huruf mad. Jadi huruf hamzah yang kedua itu karena sebelumnya ada huruf hamzah yang berharokat fathah, maka cara penulisannya itu diganti ya dengan apa? Dengan alif tunggal, kemudian dikasih atau ditandai di atasnya itu dengan
fathah berdiri. Nah, ini awal mulanya seperti itu. Jadi sama-sama saja ini awal mulanya dari alif yang berharokat fathah berdiri itu awal mulanya adalah mad tabi'i ya, yang namanya yang kaidah mad tabi'i itu adalah alif mati sebelumnya berharokat fathah. Nah, apabila di awalnya itu yang berharokat fathahnya huruf alif atau huruf hamzah, maka diganti dengan alif tunggal dan di atasnya itu dikasih fathah berdiri. Jadi ya sama-sama saja membacanya dua harokat. Nah, itu arti dari badal itu. Badal di sini artinya pengganti dari mad tabi'i ya, yang tulisannya apabila ada huruf huruf alif sukun yang sebelumnya berharokat fathah itu nama tabi'i. Karena huruf sebelumnya itu adalah huruf alif atau huruf hamzah, maka diganti penulisannya ya, tidak secara alif berjajar dua ya, tetapi diganti dalam alif tunggal dan di atasnya itu ada fathah berdiri. Inilah yang disebut dengan mad badal. Oke, seperti itu mad badal dibacanya adalah dua harokat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada nun yang bertasdid. Ini guna cara membacanya itu 2 atau 3 harokat ya, menahan dengungan selama 2 atau 3 harokat. Aman, aman, tahan. Nah, itu menahan nun yang bertasdid. Selanjutnya itu ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini mad tabi'i. Kita perhatikan alif mati sebelum berharokat fathah mad tabi'i dibaca dua harokat. Amanna, amanna. Nah, itu ya, seperti itu cara membacanya. Selanjutnya di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini dibaca tipis atau tarkik ya. Jadi di mana-mana ada lafaz Allah atau lam jalalah yang sebelumnya itu berharokat kasroh, maka ini dibaca tipis. Billahi, billahi. Jadi si mulutnya itu tidak bergema ya. Billahi, billahi. Beda dengan ketika huruf lafaz Allah ya, huruf atau huruf lam jalalah yang ada dalam lafaz Allah sebelumnya berharokat domah atau fathah itu mulutnya bergema ya. Nasrullah, Nasrullah, Rasulullah. Nah, itu ya, beda. Nah, apabila di sini Allah ya, lafaz Allah atau lam jalalah sebelumnya berharokat kasroh, ini tipis. Billahi. Oke, seperti itu mengenai cara membaca lafaz Allah yang sebelumnya berharokat kasroh. Mengenai tarkik adalah menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan sehingga tidak penuh mulut dengan gemanya huruf. Oke, selanjutnya di sini ada huruf alif lam ya, alif wabil. Nah, ini alif lamnya adalah alif lam komariah. Mengenai membacanya itu dibaca dengan jelas wabil, bil. Nah, jelas cara membaca lamnya ya. Beda dengan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu huruf lamnya itu tidak terbaca. Wabil. Kalau ini jelas cara membaca lamnya wabil. Karena kenapa? Karena di sini lam bertemu dengan huruf ya, yang mana huruf ya itu adalah termasuk ke dalam huruf komariah, dikumpulkan dalam kalimat ibgi hazzaka wa khob akimah. Nah, ini huruf-huruf alif lam komariah. Jadi cara membaca lamnya jelas ya, wabil, wabil. Selanjutnya di situ yau, yau. Awas jangan yao ya, tapi ke u bunyinya. Yau. Nah, waw mati sebelumnya berharokat fathah itu adalah huruf lin ya. Cara membacanya lunak dan dibaca pendek karena di tengah-tengah ayat ya, kecuali kalau nanti di akhir ayat itu dibacanya panjang karena madlin namanya. Kalau di tengah ayat ini adalah waw lin ya, huruf lin yang mana waw atau iya sebelumnya berharokat fathah. Ini dibaca lunak dan dibaca pendek. Wabil yau, yau, yau. Nah, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya di sini mil. Nah, alif lam ini dibaca jelas ya. Mil lam jelas. Ini namanya alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Wabil yaumil, mil lamnya jelas, alif lam komariah. Selanjutnya di sini ada alif yang di atasnya berharokat fathah, ini sama mad badal ya. Mad itu panjang, badal itu pengganti.
Nah, ini penjelasan yang tadi, yang mana alif yang berharokat fathah itu awal mulanya adalah bertemunya hamzah yang berharokat fathah dengan hamzah sukun yang di depannya, maka alif yang berharokat sukun ini kita ganti dengan huruf mad ya. Huruf mad itu adalah alif mati yang sebelumnya fathah diganti dengan alif tunggal yang di atasnya ada fathah berdiri. Cara membacanya 2 harokat sama seperti mad tobi'i, karena awal mulanya adalah mad tobi'i ya, seperti itu cara membacanya sama dengan mad tobi'i. Wabil yaumil nah itu ya, ada panjang 2 harokat. Selanjutnya kita perhatikan lagi di sini ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, ini adalah mad tobi'i ya, mengenai hurufnya ada 3. Kemudian kita perhatikan di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, mim mati bertemu dengan huruf ba itu apa namanya? Wa ma hum. Nah, itu namanya apa? Ini adalah apabila mim bertemu dengan huruf ba itu adalah ikhfa sapawi. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir hukum mad arid li sukun ya, karena bertemunya huruf mad tobi dengan huruf yang di akhir karena huruf di akhirnya sukun karena diwakofkan. Nah, ini adalah mad arid li sukun. Cara membacanya 2, 4 atau 6 harokat. 8. Mudah-mudahan video ini sangat membantu kita dalam menerapkan ilmu tajwid, dan tentunya dalam membaca Al-Quran itu kita harus menggunakan ilmu tajwid. Hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu ain. Yang namanya fardu ain itu fardu bagi diri kita sendiri, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi tentu jelas apabila kita membaca Al-Quran itu harus betul-betul dengan ilmu tajwidnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.